Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicara Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan renungan dengan tema kehendak Allah. Kehendak Allah di dalam Yesus Kristus berbeda dengan di dalam kita. Allah Bapa meminta Tuhan Yesus untuk datang ke dunia dan disalibkan di kayu salib untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Ini adalah kehendak Allah Bapa bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan tegas menaati perintah Allah Bapa dan menggenapi kehendak Allah Bapa, sehingga ia berada di kayu salib, ia akhirnya mengumumkan, sudah selesai. Kehendak Allah bagi Paulus adalah menjadikannya rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Seluruh hidupnya diikuti oleh wahyu Allah. Setelah dia menyelesaikan kehendak Allah, dia tahu bahwa pekerjaannya telah selesai dan dia mengatakan beberapa patah kata dengan terus terang. Sekarang aku dicurahkan dan waktu keberangkatanku telah tiba. Aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan. Aku telah memelihara iman. Kita lihat di 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-6 dan ke-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kehendak Tuhan untuk Petrus diberitahukan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan pekerjaannya adalah menggembalakan domba Tuhan. Jadi, dia dengan setia menjadi rasul umat Allah, menggembalakan kawanan domba Tuhan. Ketika dia mencapai usia lanjut, dia menasehati rekan penatua yang bersamanya. Aku menasehati kamu yang adalah sesama penatua di antara kamu. Gembalakan kawanan domba Allah dan jagalah mereka sesuai kehendak Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dia melakukan pekerjaan pengembalaan sepanjang hidupnya, dan dia juga menaati kehendak Tuhan. Tuhan juga memiliki kehendaknya bagi kita. Tuhan telah mengatur kita di lingkungan yang berbeda. Jadi, kita harus menjaga identitas kita, melakukan tugas kita, dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam keluarga Tuhan, kita semua adalah anggota satu sama lain, dan anggota memiliki kegunaan yang berbeda. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita adalah untuk menaati kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami kehendak Tuhan, kita harus menaati kehendak Tuhan dan memenuhi kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bagi kami bisa kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.